Terima kasih buat jemaat yang setia, yang sudah hadir di ruangan ini untuk ibadah jam 1. Kita mau mulai ibadah kita mau satu dalam doa. Saya undang dengan hormat semua bangkit berdiri. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Betapa kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu selama 1 minggu ini Tuhan. Kalau kami boleh ada di ruangan ini semua karena anugerah Tuhan. Kami sehat, kami boleh kuat. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami kembali Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan. Baik itu dari aser, singer, song leader, pemain musik, soundman, multimedia Tuhan urapi. Ikat terus kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Tarik kami dengan tali kesetiaan-Mu. Sehingga pelayanan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kuduskan ruangan ini terlebih lagi ruangan hati kami. Berkati jemaat-Mu yang sudah hadir. Bahkan yang masih dalam perjalanan Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Supaya di tempat ini kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati gembala sidang kami yang tidak bersama kami. Yang sedang ada rapat di Bali Tuhan. Biar lewat keberadaan gembala sidang kami di sana boleh menjadi berkat bagi gembala-gembala sidang yang ada di sana Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga Ibu Yani sebagai istri. Jadikan dia terus tiang 2 bagi rumah tangganya, bagi gereja GBI Rem, bahkan bagi anak menantu, bahkan cucunya. Kesehatan menjadi bagian gembala sidang kami beserta ibunya. Berkati anak menantu, bahkan cucu-cucunya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan setiap pujian dan penyembahan kami siang hari ini. Biar itu boleh menjadi berkat bagi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, sehingga menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan ditinggikan, diagungkan, Engkau bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Urapi kami pribadi lepas pribadi, jamah sentuh hati kami Tuhan, supaya kami boleh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Sehingga ketika kami datang, pulang tidak sama seperti kami datang, tapi pulang kami membawa jawaban lepas jawaban. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang butuh pertolongan Engkau adalah penolong yang sejati. Yang bertanya-tanya Engkau adalah jawaban. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita saudara. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri hidup dan kesempatan baru.
Waktu saudara berlimpah maupun saat kekurangan saudara. Tetapi Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kasih. Jemaat Tuhan saja katakan sekali Yesus. Harapan kami di dalam-Mu Tuhan. Amin. Karena saya jemput semuanya bangkit berdiri, katakan sekali Yesus, harapanku karena kasih-Nya. Panggil namanya saudara. Sembah Tuhan, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh
Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah Tuhan. Bapa di sorga, Engkau memberi kami sebuah keluarga yang indah. Dan keluarga ini sudah berbuah menjadi lebih banyak, beranak cucu. Dan hari ini kami bawa buah-buah itu ke dalam tangan-Mu. Sehingga anak cucu kami diberkati sama seperti orang tuanya. Pakai guru-guru sekolah minggu dengan bijak untuk menceritakan siapakah Allah yang hidup itu. Terima kasih untuk ekonomi, untuk kesehatan, bahkan untuk gereja di tempat ini. Saatnya kami siap untuk diberkati, karena doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat sekolah minggu. Tuhan memberkati. Baik, pertama saya ucapkan selamat pagi, selamat jumpa kembali, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Saudara, saya orang yang memang suka survei dalam bidang kehidupan ya. Saya melihat manusia sekarang itu sudah ada di batas kemampuan atau mungkin tekanan dan tuntutan hidup melebihi kemampuan kita. Dan ini menimbulkan rasa lelah. Lelah emosi, lelah pikiran, bahkan lelah rohani, saudara. Tandanya apa? Di mana-mana muncul gelisah dan resah. Mungkin Anda ngalamin saat ini. Kenapa Pak Pengki masyarakat kita ini gampang tersinggung, gampang marah, gampang tawuran? Ya, yaitu karena tekanan dan tuntutan hidup. Di luar tekanan kencang, di dalam tuntutan keluarga. Stres, saudara. Saudara, saya tidak pernah berhenti tentang bicara perubahan. Saya melihat perubahan ini menimbulkan ketidakpastian ekonomi, saudara. Dan masalah ekonomi ini merambat di dalam rumah tangga Anda, menjadi masalah yang kacau akhirnya. Ya, kita harus berani mengakui, nggak usah disangkali, saudara. Jangan ngomong aku anak raja, iya, tapi ekonomimu gimana? Emang ekonomi kerajaan? Yang waras-waras saja, saudara. Supaya kita bisa menyelesaikan persoalan hidup ini, ya. Nah, perubahan itu menimbulkan gelombang ketidakpastian. Dan saya melihat masyarakat kita terbagi menjadi 5 tipe manusia yang terkait dengan perubahan ya. Yang pertama adalah kelompok orang-orang hebat yang mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Dia melihat perubahan itu, dia masuk, dia terjang, dan dia berusaha. Tapi ada kelompok yang kedua, hobinya nonton perubahan. Wah, rame ya, orang-orang sekarang tersungkur, ekonomi hancur. Ada orang yang suka nonton gitu, saudara. Tapi ada juga banyak orang yang bertanya, Pak, apa yang berubah sekarang ini? Dia nggak ngerti, saudara. Dan hidupnya selalu bertanya. Kelompok keempat, ini yang repot juga ya, adalah orang-orang yang tidak tahu bahwa sesuatu sedang dan sudah berubah.
Saudara terima atau tidak, perubahan ini sedang berjalan, saudara. Dan yang terakhir, ada orang pesimis yang menentang perubahan. Jadi saudara mau yang mana? Tentukan kepribadian Anda. Ya. Saudara, yang menjadi masalah jawabannya gimana Pak Bengki? Saya ada di tengah-tengah masyarakat yang sama loh. Manusia itu kan punya modal dasar. Modal dasarnya 2. Soft skill itu kepribadian Anda. Sedangkan hard skill itu adalah akademis. Ya. Jadi Anda seorang insinyur, konsultan, atau apapun. Tapi manusia biasanya ditentukan oleh soft skillnya. Kepribadian kita, emosional kita, di dalam merespon masalah. Tapi sekarang saya ingin katakan dibutuhkan satu kecerdasan baru yang namanya future skill. Kita sekarang berlari, berlomba untuk mendapatkan future skill. Saya kasih contoh. Ini kisah nyata. Di Taiwan, Hongkong ya, Hongkong atau Taiwan, ada raja kapal yang bernama Li Ka-shing. Dia Taipan, saudara. Dia punya supir yang sudah ikut dia hampir 35 tahun. Beberapa bulan yang lalu supirnya memasuki masa pensiun. Dan Li Ka-shing menyatakan rasa terima kasih. Dia kasih hadiah 4 miliar kepada supir ini. Ya buat kita gede saudara. Buat orang Hongkong sih nggak seberapa. Karena anak saya juga ada di Hongkong udah 15 tahun. Tapi supir itu menolak. Pak Li, terima kasih banyak. Loh, ini rasa terima kasih saya. Tolong kamu terima 4 miliar ini. Kenapa kamu nggak mau terima? Begini, Pak Li. Selama saya mengantar Bapak duduk di belakang dengan tamu-tamu yang bermacam-macam. Dan saya selalu mendengar kalau Bapak berkata, bulan ini saham ini yang terbaik. Bisnis apa yang terbaik. Sampai di rumah saya renungkan kata-kata Bapak. Dan saya ikut main saham dengan duit kecil saya. Dan selama 30 tahun, Bapak memberkati saya dengan informasi. Dan saya punya kekayaan 400 miliar. Ini kisah nyata, Bu. Beberapa bulan yang lalu kok. Inilah yang saya sebut kecerdasan baru. Sekolah cuma mengajar saya jadi pinter, pandai, tapi enggak cerdas, saudara. Supir itu gila ya. Hanya mendengarkan bosnya ngomong bertahun-tahun, dia ikut, saudara. Dan waktu pensiun 400 miliar di kantong. Saya kagum, saudara. Hati-hati dengan informasi yang masuk, ya. Bisa membuat hidup kita jauh lebih baik, tapi bisa membuat hidup kita terjungkal habis. Saya tadi mendoakan anak-anak sekolah minggu ya. Saya juga mikir keadaan cucu-cucu saya. Dan ini akan dimulai tahun 25. Nanti mencapai puncak tahun 27. Dan finalnya tahun 30. Akan muncul generasi useless. Generasi yang gak punya kerja. Generasi yang menghadapi tantangan zaman dan lembek. Sekarang ini sedang muncul yang saya namakan generasi strawberry. Anak-anak milenial gak tahan tekanan.
Ini juga disebutkan bukan hanya generasi stroberi. Strawberry parent, orang tua strawberry ini muncul di mana-mana. Makanya saya minta tolong Ben, nanti kalau saya dijadwal jam 9, saya mau berdialog dengan beberapa ibu yang anaknya ikut sekolah minggu. Kenapa munculnya generasi stroberi? Tahu stroberi, saudara ya? Lembek, memang indah. Karena gini, saya juga ngelakoni hal yang sama. Hidup saya dulu susah, saudara. Orang-orang angkatan 60 ke atas pasti mengalami susahnya hidup di negeri ini. Oke? Tapi setelah kita berhasil, saya enggak mau anak cucu saya susah. Ini fatal ini, saudara. Saya selalu menyediakan apa yang dibutuhkan anak cucu saya. Saya berjuang untuk itu. Tapi tanpa sengaja, tanpa sadar, saya menjadi strawberry parent yang menciptakan generasi strawberry. Oke, enggak apa-apa. Kita cinta, kita sayang anak cucu. Kita menyediakan. Tapi akhirnya saya membentuk cucu saya kurang berjuang, saudara. Hati-hati ya. Saya pengen ngomong sama yang punya anak ini. Kasihan kalau mereka menjadi strawberry generation. Kenapa akan terjadi ledakan generasi useless? Sekarang pekerja yang digantikan robot di dunia sudah mencapai 40% ke atas. Dan tahun 27 diperkirakan minimum 60%. Pekerjaan-pekerjaan digantikan robot. Terus anak cucu kita gimana? Ya, tolong dipikirkan. Bumi ini baru makmur saat bumi ini dihuni oleh 3 miliar manusia. Tapi Bapak Ibu tahu sekarang bumi isinya berapa? Mulai 8 miliar dan menanjak terus. Orangnya bertambah, tanahnya enggak bertambah. Makanya teman-teman saya yang bisnis di bidang pertanahan makin kaya, saudara, makin kaya. Karena apa ya? Manusianya bertambah, buminya enggak kan? Jadi mau nggak mau ya soal demand dan kontribusi semuanya itu menyangkut. Sehingga akhirnya tanah makin Siapa di sini yang bisnis di bidang pertanahan? Ada? Ya kalau mau mulai nggak terlambat tapi sudah kacau lah. Ya. Sampai hari ini bisnis pertanahan itu sangat menjanjikan. Perumahan naik. Semua bangun properti, ya. Jadi saya harap orang gereja itu sorry ya, jangan bodoh-bodoh, saudara. Cuma ngomongin Tuhan melulu. Lihat di sekitar Anda sedang terjadi, saudara, perubahan gila-gilaan. Emang dengan berdoa berasmu turun dari langit? Enggak, Mas. Sembahyang aja terus, melarat kau, saya bilang. Bukan saya mengecilkan Tuhan, saya berdoa siang malam. Kuncinya satu, kerja keras mati-matian. Kerja cerdas dengan kecerdasan yang baru. Pak Bengki, kecerdasan baru itu apa? Saya belajar, saudara ya. Masa depan ini kita makin dikuasai oleh science technology. Saya babak belur belajar teknologi ini, saudara. Babak belur, tapi mau tidak mau. Saya harus privat, saya belajar. Saudara. Dalam hidup saya tidak ada yang tidak bisa. Masalahnya mau atau enggak. Susah Pak Beng. Ya susah lah, saya diadu sama anak-anak milenial gini. Aduh. Mabok saya, saudara. Tapi kalau saya nggak belajar dan ngikuti,
makin ke depan saya hancur, saudara. Benar-benar hancur. Dan saya belajar siang dan malam. Usia saya sudah menuju 78, saudara. Anak sekarang lahir itu, lahir jerot itu sudah bawa Android, saudara. Percaya. Sedangkan HP saya tetap model gini. Tapi saya bentuk otak saya, otak teknologi. Amin. Cirinya otak teknologi apa? Speed, kecepatan, impact, dan skala. Sekarang ini serba cepat ya. Peristiwa terjadi di sini, 2 detik Amerika tahu. Itu cirinya. Jadi orang-orang yang otaknya teknologi, tindakannya itu penuh dengan kecepatan. Enggak males-malesan. Kedua, kejadian di Jelambar, diklik. Skalanya gede. Satu Indonesia, satu Amerika tahu peristiwa itu, saudara. Impact-nya juga besar. Makanya generasi tua ini, generasi kolonial ini harus kerja keras, saudara. Mengejar ketertinggalan. Saya banyak belajar tentang negara Israel, saudara. Israel itu merdeka tahun 48. Begitu merdeka, enggak sampai 1 bulan, diserbu oleh 6 negara. Mesir, Yordan, Arab. Saya enggak tahu modal Israel dari mana. Tanahnya padang pasir, gersang. Tapi perhatikan, kalau saudara pergi ke Israel, perkebunan di mana-mana, air di mana-mana, itu negeri dewa. Persenjataan mereka, teknologi mereka. Orang Israel itu nasionalismenya tinggi, saudara. Orang-orang dari Ethiopia, Yahudi dari Afrika, Yahudi dari Amerika, semua balik menuju Israel. Bahkan pengangkutan mereka difilmkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Sedangkan Indonesia, anak-anak kalau sudah ngicipin luar negeri, enggak mau balik, termasuk anak saya. Sudah apa-apa kesini aja. Enggak, males gue bilang. Itu nasionalisme Israel, Yahudi itu gila, saudara. Kalau saudara pergi ya ke Israel, saya masuk ke satu area yang namanya kibbutz. Jadi orang-orang diaspora ini ditampung di situ, saudara. Hidup bersama, dikasih rumah, dikasih usaha dengan peraturan yang ketat. Enggak ada orang Israel miskin, saudara. Hidupnya cukup. Kenapa kita enggak mau belajar kepada Israel? Belajar, saudara. Makanya kalau punya duit, enggak usah ke Swiss dulu, Israel dulu. Amin. Itu umat pilihan. Saya itu ke Israel 16 kali. Biasanya teman-teman kalau baru pertama kali ke Israel itu hobinya apa? Selfie sama foto. Biar guide-nya ngejelasin sejarah yang penting. Nggak ada yang dengar. Gila orang Indonesia hobinya motret terus. Padahal ya berangkat dari Indonesia sampai pulang mukanya jelek. Saya tahu, saudara. Nggak ada bagus-bagusnya. Kalau saudara ikut kedua kali, baru mau dengar sejarah. Padahal kita ke sana itu penting dengar sejarah, belajar. Jadi ayo kita belajar dari negeri Israel. Jadi kecerdasan pertama apa? Kecerdasan teknologi. Yang kedua,
kecerdasan sosial dan emosional. Gara-gara COVID, anak-anak kita homeschooling berapa tahun? 2 lebih kan? Sehingga mereka 2 tahun lebih nggak bisa bersosialisasi. Terus gimana kepribadian mereka? Padahal kita sebagai manusia tetap punya rasa sosial dan emosional. Dan ini kecerdasan yang akan membawa Anda ke tempat yang baik, saudara. Yang ketiga, kecerdasan moral. Hidup itu bukan mencari angka, tapi hidup itu mencari nilai. Oke? Kalau Anda punya nilai tinggi, dijual angkanya banyak, saudara. Jangan cuma bicara angka, cari duit. Bangun nilai dulu. Jangan ribut cari kerja. Tapi bangun kemampuan kerja. Nanti perusahaan cari Anda, saudara. Saya ngelihat banyak anak-anak S1. Nggak ngerti apa-apa, saudara. Ya. Tapi sekolah buat saya penting. Penting banget. Ya. Jangan sampai nggak sekolah. Kalau Anda punya moral intelligence, maka sikap jujur bisa dipercaya Anda miliki. Zaman sekarang, kalau Anda nggak punya modal buka usaha, modal pertama adalah trust. Amin. Saya kerja nggak pernah pakai modal, hanya kepercayaan, saudara. Ya, ayo anak-anak muda, hati-hati. Jadi itu sementara kecerdasan baru yang perlu kita galakkan kembali. Nah, hari ini temanya adalah attitude is everything. Di raport ini kelas berapa, Nak? SMP ya? 6. Di raport adik ada tulisan budi pekerti enggak? Enggak ada. Ayo. Budi pekerti itu penting. Dulu waktu saya masih SD ya, biasanya kita makan roti pagi-pagi duduk bareng gitu. Kalau Bu Guru datang kita berdiri, Bu. Pagi, Bu. Perhatikan anak sekarang. Gurunya lewat, ada yang berdiri? Enggak. Malah disenggol. Gila, kakinya Bu Ati tambah gede ya. Enggak punya aturan. Di restoran kaki diangkat, metingkrang. Ya saya enggak bisa ngambek, bukan restoran saya kok. Coba kan nilai kepantasan, ya. Kadang-kadang kelompok cewek-cewek itu kalau ketawa, waduh sampai genteng goyang. Tuhan Yesus, itu maknya punya aturan enggak sih ya? Hidup itu perlu attitude. Setuju? Dunia boleh modern. Nah, kenapa saya mengambil tema ini? Gini, dasarnya gampang. Anda pergi ke PIK ya, atau ke Pondok Indah, rumah di sana mulai 50 M ke atas. Model beda, tapi yang sama cuma satu, fondasi. Perilaku itu fondasi, saudara. Ini yang mau kita bagi-bagi hari ini ya. Ayo kita belajar. Apa sih perilaku? Kita bangkit berdiri. Tolong Yohana bukain dulu yang pertama. 1 Samuel pasal 25 ayat 23 dan 24. Ya. Pasalnya benar, ayatnya. Ya. Perhatikan, ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya. Lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ayat 24, ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah, ya Tuanku, yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini." Sekarang
cuplikan yang kedua, ayat 40 sampai 42, Yohana. Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya, demikian, Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi istrinya. Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri. Sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu. Yang terakhir, kemudian berkemaslah Abigail dengan segera. Ia menunggang keledainya dengan diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud. Amin. Silakan duduk. Bagi cewek-cewek yang belum punya suami, Anda pengen gak punya suami yang kedudukannya raja, duitnya kenceng? Mau? Cuman satu, perilaku. Saudara, gara-gara Abigail ini sujud, akhirnya dia bisa jadi istri raja. Gampang kan? Nah, sekarang saya mau jelaskan dari awal ya. Mari kita baca, ada tinggal 3 cuplikan supaya saudara ngerti, saudara, apa artinya attitude ya. Tolong Yohana ayat 1 sampai 3 ya. Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama, dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Ayat yang kedua, ketika itu ada seorang laki-laki, perhatikan, seorang laki-laki di Maon yang punya perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Yang ketiga, nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perhatikan ibu-ibu, perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Saya mau memunculkan beberapa pertanyaan dulu. Jadi ada seorang laki-laki pengusaha di Maon, punya pengguntingan domba yang dirubah menjadi kain wul. Berarti dia punya pabrik tekstil gede ya. Alkitab mengatakan orang ini kasar dan jahat. Tapi istrinya cantik dan bijak. Pertanyaannya, kenapa sih kok dia mau sama Nabal? Sudah kasar, jahat, ini ceweknya bijak dan cantik. Menurut Anda, kenapa dia mau? Ayo jawab. Matre, saudara. Sudah tahu jahat, kurang ajar, tapi karena punya pabrik tekstil, ya mikir dong. Kalau nggak matre bukan Pak, bapak kalau punya anak terus dilamar laki-laki yang nggak punya gawe, mau? Wah, siram air teh panas itu. Seorang ayah ingin putrinya punya masa depan yang baik, oke? Ya, jadi sampai di sini saudara setuju? Abigail itu matre? Setuju ya? Tapi penghakiman ditunda dulu, nanti ada ceritanya. Baru kita tahu siapa dia. Ya, saya lanjut, tinggal 2 kok. Sekarang ayat 18 dan 19. Tolong. Ya.
Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. 19. Lalu berkatalah Abigail kepada bujangnya, berjalanlah mendahului aku. Aku segera menyusul kamu, tetapi Nabal suaminya tidak diberitahu. Saudara, Daud itu lagi kelaparan, kehausan ya, karena diuber-uber musuh. Terus lewat depan perusahaan tekstil ini, saudara. Daud cuma ngomong, minta air sama makanan kecil untuk tentaraku. Tapi Nabal itu sombong, saudara. Daud dihina, enggak dikasih makan. Akhirnya Daud emosi dan dia akan berkata, kamu plus pegawaimu, aku habisin sebentar lagi. Saudara, istrinya dengar. Coba kalau saudara jadi Abigail, puji Tuhan. Kenapa baru datang sekarang Daud? Mestinya 2 tahun yang lalu, matiin aja suamiku. Iya kan? Tapi Abigail enggak. Dia enggak kasih tahu suaminya, tahu-tahu dia bikin makanan macam-macam, saudara. Kayak nasi tumpeng sama kue basah gitu. Diam-diam dia bawa ke tempatnya Daud. Begitu turun dari kuda, dia sujud, saudara. Maksudnya, jangan bunuh suamiku. Ada istri mau berkorban begitu, Bu? Kita sama-sama tadi ngomong matre kan? Tapi sekarang dia korbankan nyawanya untuk menyelamatkan suami. Makanya kalau melihat peristiwa itu jangan sepotong-sepotong. Amin. Makanya urusin dirimu, nggak usah menghakimi orang lain. Ya. Nah, waktu yang namanya Abigail turun, saudara tahu apa yang terjadi? Itu hatinya Daud luluh, saudara. Diperlukan sekarang wanita yang mampu menyelamatkan keluarganya. Amin. Bapak sama ibu suami istri ya Bu ya. Menikah berapa tahun Pak? Bapak menikah sama ibu berapa tahun? 32. Loh ibu kok mau dinikahin dia apanya? Oke lah, setiap orang punya selera ya. Nikah 32 tahun sekarang masih punya kehangatan Pak. Dipegang nyetrum gitu. Kalau saya bicara kehangatan bukan berarti bicara ranjang dan mesum. Enggak. Keluarga kuncinya satu, hangat. Amin. Tapi tidak diceritakan perempuan ini. Ini wanita bijak ya. Punya timing yang tepat untuk bercerita kepada suaminya. Lihat situasi. Suami mukanya lagi enak enggak? Hatinya enak enggak? Jangan pulang dijejelin aja Bu. Bekelai. Coba satu ayat lagi. Terakhir. 37. Tetapi waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal, diceritakannya. Ini wanita bijak, saudara. Dia tahu timing yang tepat, kapan bercerita, kapan tidak. Oleh istrinya segala perkara itu perhatikan. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Ini penyakit liver pertama kalinya di dunia. Akut, hatinya jadi batu. Jadi makanya istri itu paling gampang bunuh suamimu. Pura-pura nggak tahu, habis itu ibu bongkar, kaku, buek, mati. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya ajukan. Abigail ini istri yang baik atau enggak? Setelah
Setelah suaminya mati, dia kawin sama Daud, saudara. Artinya manusia punya kebaikan, manusia punya kejahatan. Enggak ada orang sempurna. Amin. Makanya terima pasanganmu apa adanya, sudahlah. Adanya begini kok. Sekarang gini, Pak, Ibu ikut enggak, Pak? Oh ini ya Bu, enggak apa-apa Bu. Pak, dulu Bapak menikahi Ibu ini karena nafsu atau karena cinta? Nah, ini keren. Dua-duanya. Ini laki waras. Oh, karena aku mengasihi dia. Kita sama-sama di dalam Tuhan. Preketek, aku bilang. Nggak ada itu. Ya kan? Nafsu itu kodrat yang ditanamkan sejak kita lahir. Nggak usah dipungkirin. Nggak usah munafik. Amin. Kenapa sih kita nggak berani jujur, suka membohongi diri sendiri? Sok kepingin kelihatan rohani. Enggak perlu. Yang penting Anda sedang jalan di dalam kerohanian menuju ke arah lebih baik. Ya. Jadi di sini sebuah kesimpulan. Perilaku mengubah kehidupan Abigail. Dulu mantan suaminya kasar, jelek, ya kan, jahat. Daud itu elok, Bu. Mukanya elok. Ya. Jadi di sini sebuah kesimpulan. Enggak ada manusia sempurna. Semua punya kepentingan. Dan tolong jangan hakimi orang lain. Jalani hidupmu baik-baik. Ya. Terus langkahnya gimana Pak Pengki? Oke, tolong lagunya dulu. Saya itu hobi berat dengan musik. Saya di rumah kalau belajar ya, selalu setel musik. Pria yang suka musik, jiwanya pasti romantis dan lembut. Amin. Salahnya sih ketemu saya telat. Attitude is everything. Perilaku adalah segalanya. Gimana caranya Pak Pengki? Klik naik satu. Menurut kata orang tua ya, nggak tahu kebenarannya, mau cerita mak engkong kok. Pengki, lu nanti kalau mati ya, di sana itu ceritanya hidupmu diperlihatin kayak film. Ada yang dengar cerita itu? Yang nggak tahu bener enggak ya, nggak tahu lah. Untuk membuat film batin maksud saya. Setiap orang punya film kan? Apa yang harus dilakukan? Pertama, harus ada lampu. Saya kalau rekaman YouTube itu dibantu lampu-lampu. Lampu itu adalah terang Tuhan. Ya. Yang kedua ada apa? Kamera itu harus fokus, saudara. Dia tahu sasarannya. Hidup itu harus tahu target. Jadi diafragmanya dikecilin, dibuka atau dilebarin. Pandangan kita harus luas. Ya, jangan kuper-kuper. Baru yang keempat. Yang ketiga action. Yang keempat kru. Saya nggak mungkin kalau syuting saya sendiri. Ya, ada David yang pegang kamera, ada Paul yang nyorotin lampu. Hidup ini perlu orang lain supaya film hidup Anda bagus, oke? Jangan merasa karena Anda hebat, kaya, terus nggak perlu orang lain, enggak. Ya, ini film kehidupan. Kita naik satu lagi. Yang benar yang mana? Bisa jadi punya atau saya balik? Jadi dulu baru bisa, baru punya, atau punya dulu baru bisa jadi. Urutannya yang benar mana? Ya, urutan bisa, Anda menguasai ilmu-ilmu, baru Anda jadi. Karena action, setelah bisa dan jadi, Anda punya sesuatu. Entah kekayaan, entah apa. Ya,
Jadi hidup itu harus belajar. Naik lagi, klik. Satu hari saya lihat keluar jendela, kok pemandangan di luar jelek ya. Bukan karena mata saya sakit, bukan karena bunganya berubah, tapi jendelanya yang kok. Kenapa saudara nggak bisa melihat orang lain jernih sih? Jendela hatimu dibersihin. Jangan kotor dengan penilaian, dengan kebencian, oke? Jadi kita nanti ngelihat semua orang itu baik. Ya, oke. Jadi jendela itu adalah jendela hati, jendela pikiran, dan tangan. Ini membentuk sebuah perilaku. Kita naik lagi. Nah, film ini penulis skenarionya siapa? Ya saya sendiri. Hidup yang Anda jalani. Dan kemudian peran-peran saya macam-macam. Di rumah, peran saya ayah, opa. Di luaran, peran saya mungkin apa kek, ya, profesional, pengusaha. Sutradaranya siapa? Ya saya sendiri. Hidup itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Ya, dan jadilah sebuah film. Naik lagi, klik. Saudara, sekarang ini pikiran dominan apa yang menguasai kepala Anda? Ya, pikiran dominan ini akan membuat Anda bertindak dan melakukan penyesuaian. Dan nanti Anda ulangi, terjadilah habit dan Anda akan melakukan sesuatu. Kita naik lagi, klik. Ini, kalau Anda pergi ke PIK ya, rumah keren-keren. Rumah teman saya 75 miliar saudara, bangunannya. Kamarnya 12. Saya diajak masuk, orangnya mati tengkurap sekarang saudara. Udah gak ada. Terus saya tanya, bos, lu tidur di mana bos? Itu di situ. Nah, kamar lainnya pernah kamu tempatin? Enggak, goblok kan? Mestinya tiap jam bangun pindah kamar, tiap jam bangun pindah kamar. Jadi dia bangun rumah nikmat. Saudara, mobil berapa biji? Mobil 4 pak. Ke kantor pakai itu, apa pakai itu. Mesti 4 keluarin semua. Tiap 2 kilometer pindah. Nah, saudara, mobilmu boleh 10. Terakhir mobil jenazah, bro. Cuma ada 2 warna. Hitam tulisan putih, putih tulisan hitam. Mobil terakhir. Ya, saya kadang-kadang kalau lagi malam penghiburan, saya itu mikir, Bu. Sekarang gua khotbah, ntar gua di situ siapa yang khotbah? Orang model gini nggak mungkin saya mati datang, nggak mungkin, percayalah. Sekarang aja, sebentar lagi salibkan dia. Hidup itu lahir sendirian, mati sendirian. Oh. Makanya sebelum mati nikmatin hidup ini. Amin. Perbanyak waktumu dengan keluarga. Ya. Perhatikan. Rumah mau 1M 200 juta 75M. Yang sama cuma satu. Fondasi. Semuanya sama. Cuma batu, semen, tambah apa. Ya. Jadi ada hal-hal yang perlu modern, ada hal-hal yang tetap kuno, enggak apa-apa, saudara. Ya. Jadi pertama fondasi, kedua bangunan tembok, baru ketiga finishing. Cuman itu aja. Fondasinya mah sama. Mau Tenglang, mau Madura, mau Ambon, podo ae, Mas. Ya. Oke, naik lagi. Ini bentuk kecerdasan sih. Kita semua tahu kalau IQ adalah kecerdasan otak. EQ adalah kecerdasan emosional. Sedangkan SQ ini kecerdasan bertuhan, kecerdasan beragama. Terus EQ-nya apa? Ini adversity. Kalau saudara punya 3 ini lengkap seimbang, saudara punya masalah.
Ego itu masalah, saudara. Kemampuan untuk menyelesaikan penderitaan. Makanya harus didampingi oleh kecerdasan beragama, ya. Saudara itu enak loh, semua sudah saya sederhanakan, ya. Oke, naik lagi, kita mau selesai. Nah, perilaku itu dibentuk oleh apa? Pertama habit, kebiasaan, menuju karakter. Kemudian mindset, pola pikir, integritas. Satu kata, satu kelakuan. Perilaku itu harus dimulai, tujuan kita mau kemana sih hidup ini? Baru mau moral, ya. Inilah perilaku harus punya ini. Oke, naik lagi. Saudara, Anda mau jadi magnet, orang tertarik kepada Anda, ya. Pertama dasarnya moral. Anda harus membangun nilai dalam hidup, bangun kepercayaan, memiliki attitude yang baik, maka kepribadianmu akan menarik orang lain. Ya, gampang kok. Kita selesaikan, tinggal sedikit. Ini sudut pandang mindset. Ini akan menentukan sikap hidup Anda, kebiasaan Anda, tindakan Anda, hasil Anda, dan penampilan. Penampilan jangan dianggap sepele, jangan. Penampilan itu menentukan orang suka Anda atau enggak, ya. Jadi penampilan itu tolong ditata dengan baik, dandan nggak usah norak-norak. Saya nggak anti make up, tapi kalau make up jangan kayak burung gelatik, merah, hijau, kuning kayak bendera Belanda, Bu. Muntah juga gua ngeliat. Yang enak aja, amin. Jadi mindset yang tepat akan menghasilkan perilaku yang tepat. Dan kita selesai, kita klik. Perhatikan, kalimatnya apa? Do everything, don't overthink. Berpikir baik, tapi nggak usah gengsi-gengsian. Amin. Ya, gengsi itu celaka, saudara. Tapi kalau kita nanti jadi orang hebat, Anda sudah berkelimpahan, gengsi itu ngikutin. Nggak usah gengsi-gengsian, ya kan? Saya kemana-mana naik taksi, jalan kaki, naik gojek, namanya tetap Ayo belajar, saudara. Tuhan memberkati Anda. Ya.